Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Dr. S di channel Double Fat. Ya, ini self podcast gua yang keempat. Udah pada nonton belum yang self podcast 1, 2, 3 nya? Kalau belum, tonton dulu lah biar lebih asik. Nah, kita lanjut ke self podcast yang keempat ini. Gua ngambil bahan podcastnya itu burung impor lebih berkualitas katanya dibanding burung lokal. Apa benar? Gitu. Nah, di sini kita bahas. Jadi hampir rata-rata hobiis burung, terus breeder, itu banyak yang beranggapan bahwa burung impor itu bodinya lebih gede, lebih bagus, warnanya lebih bersih, lebih rapi, nggak lecek, dan ya terlihat proporsional gitu ya bodinya itu dibanding burung ternakan lokal. Lalu banyak orang berlomba-lomba untuk punya burung impor dengan harapan anakannya pun bisa mengikuti induknya gitu, kualitasnya bagus, bodinya gede-gede kayak gitu. Nah itu anggapannya, itu harapan seseorang beli burung impor itu untuk diternakan. Ada juga yang memang impor buat dijual lagi, itu ada, itu bisnis kan jatuhnya. Nah tapi itu bukan kapasitas gua bahas di sini burung impor itu apakah selalu berkualitas dan burung lokal itu apakah selalu tidak berkualitas, atau apakah bisa burung lokal itu, ternakan lokal ya, kualitasnya itu sama, mendekati atau bahkan melebihi burung impor. Apakah bisa? Jadi kita bahas di sini. Nah, kenapa rata-rata burung impor itu bodinya gede? Genetik atau pakan atau perawatan? Ya semuanya benar. Genetik berpengaruh, pakan berpengaruh, perawatan juga jelas berpengaruh gitu kan. Nah tadi gue sempat baca hasil penelitian, tapi ini pengaruhnya di orang gitu ya. Di orang bahwa menurut Chow Kiang Lai dari Tufts University itu menyebutkan bahwa pengaruh genetik itu 60-80% terhadap tinggi seseorang gitu. Nah, sedangkan untuk lingkungan itu hanya berpengaruh 20-40% aja. Tapi setelah itu ada penelitian terbaru nih yang nulis itu, yang menyatakan bahwa Du Bois et al. Yang menyatakannya itu pada tahun 2012. Nah, gue nggak tahu nih yang Chow Kiang Lai itu tahun berapa. Cuman lebih baru yang Du Bois et al. 2012. Jadi Du Bois ini bilang bahwa, bukan bilang ya, karena kan nggak bilang ke gue langsung. Jadi menyatakan atau menulis bahwa pengaruh genetik seseorang atau pengaruh keturunan itu pada seseorang yang baru lahir itu sekitar 74,2%. Sorry. Pengaruh genetik itu hanya 4,8 sampai 7,9% saja pada saat lahir. Nah, dan pengaruhnya itu semakin meningkat ketika usia semakin bertambah. Tapi sebaliknya, pengaruh lingkungan itu saat seseorang lahir yaitu besar, 74,2 sampai 87,3%. Nah, tapi pengaruh ini akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Jadi terserah mau percaya yang mana ya, mau percaya Chow Kiang Lai atau Du Bois. Tapi misalkan kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa berarti kalau melihat burung impor sudah memang sudah keturunan dari induknya gede-gede gitu kan. Terus didukung dengan lingkungan juga, perawatan, pakan, tambahan pakan, suplemen, vitamin dan lain-lain. Makanya bodinya bisa gede-gede. Dan belum tentu juga anakan dari indukan-indukan impor itu kalau dipelihara sama orang Indonesia, anakannya juga bisa segede anakan dari burung-burung impor yang dipelihara di sana gitu, di luar negeri. Nah, misalkan gini, ambil contoh lah. Kenapa bisa ini terjadi? Ya kita bisa lihat aja beberapa ya, tapi beberapa peternak juga gue udah banyak lihat itu bahwa mereka memperhatikan hal ini. Cuman masih banyak juga yang nggak aware terhadap pemeliharaan ini. Jadi kita ambil contoh pakan yang dikasih di luar negeri itu, khususnya untuk paruh bengkok misalkan, bijiannya itu bisa sampai belasan jenis ya, bisa kuaci, canary seed, millet, white dari, red dari, apalagi namanya, Niger seed, terus apalagi, sunflower, apalagi, beras, padi, gandum, hafer, banyak, sebutin aja lah tuh. Banyak banget itu biji-bijian yang dipakai di
pakan burung di luar negeri. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di Indonesia, paling banter millet putih, Canary seed, millet putih, Canary seed. Tapi ini bukan semuanya gitu. Hanya beberapa ada yang hanya memberikan millet putih aja buat ternak, millet putih aja, paling campur Canary seed, paling campur kuaci. Ini ada yang kayak gitu. Jadi gimana bisa gede gitu, gimana bisa kualitasnya bagus kalau dari pakannya pun kayak gitu. Ya bayangin aja, misalkan lu beli indukan impor, bodinya bagus, lu kasih makan tiap hari kayak gitu, millet putih, millet putih, millet putih. Pas anakannya juga diloloh millet putih, millet putih. Apa bisa seoptimal induknya ukurannya? Ya menurut gue sih nggak akan seoptimal itu gitu beratnya. Gede sih gede, cuman nggak akan optimal kayak gitu. Nah, kita lihat lagi kalau misalkan di luar negeri itu extra fooding atau bisa disebut juga egg food, itu isinya sayur, telur, buah-buahan mereka kasih, terus apalagi misalkan fur, terus ada lagi pellet untuk breeding, mereka campurin, mereka satuin, yang komposisinya aja menurut gue itu lebih mewah dari bala-bala 2000 3 biji loh. Itu bener itu terjadi. Kenapa gue tahu ya, karena di buku itu banyak buku kan yang nulis banyak kan orang luar gitu. Nah, pas ngelihat buku yang bahasa Inggris, ya gue lihat gambar-gambarnya gitu. Ya itu extra foodingnya pun macem-macem gitu, bukan cuman tepung roti doang yang dikasih, bukan kayak gitu bos gitu. Jadi beda jauh lah nutrisi kalau misalkan ini kita ngelihat dari segi nutrisinya. Kalau genetik ya udahlah, itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau untuk genetik. Cuman di nutrisinya ini aja, poin pertama kita udah bisa bandingin dong bedanya kayak gimana. Nah, terus selain itu kita bandingin lagi di Indonesia 1 tahun berapa kali produksi. Coba misalnya burung-burung kecil lah, parkit, lovebird, falk, bisa 3 kali setahun, 3 kali, 4 kali. Kalau bisa 12 kali dah tuh. Bener gak? Nah, bandingin sama yang di luar negeri, maksimal itu setahun mungkin cuman 3 kali, 4 kali. Di Indonesia bisa 6 kali bahkan gitu. Malah anakannya baru lahir nih 2 minggu itu udah dicabut kan, udah di hand feeding, induknya suruh kawin lagi. Atau misalkan di inkubator, ditetesin, loloh 0 hari, induknya suruh kawin lagi. Nggak ada istirahatnya bos. Jadi gimana bisa mempertahankan kualitasnya itu, sedangkan induknya aja diforsir kayak gitu. Nah, itu mesin aja bisa, kalau mesin misalnya motor, lu geber terus panas bisa brodol itu kan mesinnya. Apalagi ini makhluk hidup, sama makhluk hidup juga kalau diforsir kayak gitu ya nggak bagus. Jadi yang bagus tuh ya diistirahatin, beres produksi istirahatin 1 atau 2 bulan. Nah selama istirahat tuh kasih nutrisi yang bagus, suplemen vitamin. Mahal, ya iya mahal bos, kalau burung berkualitas ya mahal pasti gitu kan. Nah kalau misalnya lu cuman ngasih millet putih, terus ngasih Canary seed, ngasih sayur juga paling banter kangkung, jagung, tambahin toge dikit lah gitu, paling itu gitu kan kebanyakan. Jadi ya dengan perawatan seperti itu lu berharap kualitas baik, mirip mendekati burung impor dan pengen harga mahal ya susah bos gitu. Jadi nggak bisa juga kayak gitu. Kalau misalnya mau ya diikutin lah cara perawatannya, cara ngasih makannya, pakannya apa aja, cara produksinya gimana, diistirahatin ya itu diikutin. Nah terus tapi ini tuh apakah semua burung impor tuh bagus? Ya nggak juga, tergantung si breedernya di luar negeri itu dia pemeliharaannya kayak gimana. Memang bagus ya banyak juga burung impor yang lecek kayak burung lokal, ukurannya kecil banyak juga, gue nemu kok gitu. Produksinya susah banyak juga, nyampe ke Indonesia produksinya susah ada juga. Bahkan gue pernah dengar gitu ya dari salah satu breeder, ya entahlah saking hopelessnya apa gimana, itu burung udah 5 tahun dipelihara nggak nelor gitu. Kenapa gitu? Bahkan dia sampai bilang, ini burung kayaknya udah dimandulin dari sananya, mungkin dikastrasi dok katanya gitu. Ya gue nggak tahu lah ya kastrasi burung gitu apa gimana.
Ya mungkin untuk beberapa mamalia ada yang mamalia yang diimpor gitu kan, diimpor dari luar, itu datang ke Indonesia memang tidak bisa untuk berkembang biak, itu ada. Tapi untuk burung ya gue nggak tahu, gue jujur belum tahu, gue belum menemukan informasi referensi bahwa burung yang masuk itu ternyata udah dikebiri atau udah di steril sehingga di Indonesia itu tidak bisa dikembangbiakan. Gue belum pernah nemu informasi itu. Cuman ya mungkin saking hopelessnya sampai ada breeder yang berpikir ke arah situ. Ya who knows gitu kan. Nah gitu. Jadi ya itu gue udah nggak mau ambil pusing. Tapi ya gue berbagi pengalaman aja bahwa gue pernah dengar breeder sampai ngomong kayak gitu. Nah terus ini yang mungkin banyak orang nanya, katanya gini, lalu apakah bisa burung ternak lokal kualitasnya mendekati atau sama dengan burung berkualitas yang impor? Ya bisa aja, bisa. Caranya gimana? Penuhi kebutuhan nutrisinya. Terus ya khususnya masa pertumbuhan tadi, karena bisa dibayangin kan tadi saat lahir atau saat masa pertumbuhan itu 74% sampai 87,3% kan tadi itu faktor lingkungan yang berpengaruh. Jadi kalau pas masa pertumbuhan dikasih nutrisi, dikasih pakan, vitamin, suplemen yang bagus, itu ya burung itu bisa cepat gedenya gitu, bisa lebih bagus bodinya, proporsional. Nah itu makanya kenapa gue jualan vitamin tuh ya untuk masa pertumbuhan ya di situ gitu. Jadi kalau udah gede ya mau diapain lagi kan? Justru yang kita geber itu biar bodinya bagus, berkualitas itu ya saat masa pertumbuhan itu gitu. Di situ kuncinya. Makanya biar bisa kualitasnya itu mendekati atau bahkan sama atau bahkan melebihi. Ya siapa yang tahu gitu kan. Nanti ternyata ternakan Indonesia bisa dikenal di luar negeri. Ya siapa yang tahu. Bukankah banyak dari para peternak itu menginginkan hal itu terjadi gitu. Nah jadi ya silakan introspeksi sendiri-sendiri, karena pertama gue bukan importir dan gue juga bukan breeder. Gue cuman ya sekedar burung pun gue oper ke orang tua gitu buat dipelihara, karena tidak mendalami lah, cuman seneng aja gitu merhatiin hal-hal semacam ini yang masih jadi bahan debat ya, seneng aja gitu. Makanya di sini dengan video ini ya semoga udahlah nggak ada debat lagi ya. Siap. Oke, lanjut. Malah ngalor ngidul ya. Jadi gitu, tadi penuhi nutrisinya, terus biasakan indukan itu istirahat produksi, jangan terus dikeber. Pakai inkubator lolos 0 hari boleh, tapi tetap istirahat lebih baik gitu. Karena efeknya kenapa? Banyak di Lovewood kemarin sempat banyak keluhan lah. Keluhan itu indukan yang umur 2 tahun 3 tahun banyak banget yang macet produksi. Kenapa? Karena dari umur setahun itu digeber, nggak berhenti istirahatnya. Terus dulu harganya bagus, pakannya bagus, dikasih egg food, dikasih sayuran, vitamin dan lain-lain masih terbutuhi karena pakannya masih bagus. Nah di saat harganya turun, pakannya berubah tuh. Millet aja mulai millet yang kiloan, terus cuman campuran canary seed, terus egg food, soft food, pakan tambahan udah nggak dikasih, vitamin apalagi gitu. Nah tapi mereka bilang kemarin aja pas awal-awal itu nggak dikasih, produksinya lancar-lancar aja kok. Ya iya, itu setahun yang lalu itu burung masih dalam kondisi produktif. Ya sama kayak kita lah, anak muda dibandingkan dengan orang tua yang sudah lanjut usia, ya beda kan makanannya. Kita mah nggak usah dikasih makanan penambah birahi juga udah birahi duluan, ya nggak? Tapi kalau misalnya orang tua mau birahi juga perjuangan kayak gitu. Makanya bedainnya tuh di sini. Saat burung umur setahun misalkan tanpa vitamin, tanpa apa aja, oke, kawin bisa hasil produksi. Tapi setelah digeber terus-terusan produksi umur 2 tahun 3 tahun, ya itu anggaplah udah setengah baya atau lanjut usia misalkan. Ya beda lagi kan, vitamin harus
ada tambahan vitamin, harus ada tambahan suplemen. Ya kayak gitu, Bos, gitu. Jadi burung juga sama kayak manusia gitu. Nah, jadi justru semakin bertambahnya usia burung, harusnya pakan itu semakin dibagusin. Nah, kenapa banyak yang produksinya macet tuh di situ masalahnya. Udah mah nggak ada istirahatnya, nutrisi malah dikurangin, fatal akhirnya. Nggak ada yang nelor, sekalinya nelor zong semua gitu ya. Jadi yang lagi ngalamin zong produksinya, ya silakan diperbaiki nutrisinya. Mau beli vitamin dari gue juga boleh. Oke, lanjut. Nah, jadi balik lagi tadi ke ukuran body ya, ukuran body. Jadi gue ada sedikit cerita nih. Dulu gue punya teman sepermainan. Nah, teman sepermainan cowok. Jadi pas SD gue main, beda 3 tahun apa 4 tahun gitu sama gue ya. Itu pendek orangnya. Bahkan ya pas main-main tuh sering dibilang tekel tuh pendek, ceper bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu ya tekel katanya. Nah, udah gitu sampai nangis deh tuh, bener sampai nangis deh, diajakin dibilang pendek-pendek tuh sampai nangis tuh bocah gitu kan. Karena pas SD pun ya jauh lah, pendek lah pokoknya orangnya tuh. Gua aja nggak nyangka gitu, ternyata pas setelah gua kuliah semester akhir, gua ketemu dia umuran SMA, tingginya sama gitu. Wah, nggak nyangka gue nih orang bisa tingginya bisa sama gitu tingginya. Mungkin nyusul gue kayaknya gitu waktu itu. Nah, pas gitu gue lihat, karena dia tuh kalau secara genetik orang tuanya juga ya mohon maaf ya sama aja gitu, pendek lah gitu. Nah, tapi ternyata dia kan senang olahraga, badminton, futsal, terus pencak silat, terus apalagi lah berenang atau apa mungkin ya gitu. Nah, dia senang olahraga, terus mungkin nutrisinya juga bagus apa gimana. Nah, ternyata kan bisa tinggi ya, tingginya ya tinggi gitu, tinggi nggak setekel dulu pas SD gua lihat gitu. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita bisa lihat bahwa pengaruh lingkungan, ya pengaruh exercise, pengaruh nutrisi itu juga sangat berpengaruh gitu untuk pertumbuhan badan. Nah, tapi bukan berarti gue kurang gizi ya, gue mengakui kurang olahraga aja sih. Sekalinya seneng olahraga ya catur gitu kan. Catur gimana yang mau ninggiin darah tinggi, iya sih gitu. Nah, jadi itu di situ kalau teman sepermainan gue itu tinggi akhirnya gitu. Makanya di sini juga di burung juga bisa, selama kita mungkin burungnya itu banyak exercise, terus nutrisinya bagus, ya itu bisa bagus, badannya bisa proporsional. Ya kita lihat binaragawan lah, perutnya sampai kayak roti sobek, ototnya sampai kayak gitu, tangannya. Ya, itu kan mereka exercise. Kalau kerjaannya makan tidur ya gendut doang paling kan, ya kayak babi air. Nah, tapi kan nggak kayak gitu. Jadi gitu, itu ya cerita tadi bahwa ternyata kejadiannya sama bahwa dengan training dan exercise, nutrisi ya bisa. Burung juga harusnya sih sama, bisa seperti itu. Nah, terus ya paling gitu aja sih, ternyata udah habis ya. Nah, gitu aja paling. Jadi apakah bisa? Ya bisa. Gue bilang bisa. Dan peternak lokal harus optimis bahwa kualitasnya bisa diperbaiki asal memperhatikan poin-poin tadi gitu kan. Nutrisi dipenuhi, perawatan, cara produksi itu juga diperhatikan gitu. Insya Allah produksinya juga Insya Allah keturunannya nanti bisa bagus juga. Dan jangan inbreed lah. Anakannya ini kakaknya dikawinin sama adiknya, terus anaknya dikawinin sama orang tuanya. Jangan, itu justru merusak kualitas di situ gitu. Jadi sebisa mungkin hindari inbreed. Jadi kalau bisa ya anakan ini kawinin dengan anakan mana gitu. Jangan satu darah, jangan satu keturunan dikawinin. Itu juga nggak baik buat kualitas selanjutnya. Nah, terus gitu. Yang terakhir, ya itu aja sih paling.
Nah terus tadi tujuan dari importir, tujuan dari breeder itu apa ya, masing-masing punya tujuan kan. Dengan importir punya tujuan, breeder lokal juga peternak lokal juga punya tujuan. Nah tujuannya apa ya, itu balik lagi ke masing-masing gitu. Karena tadi gue bilang gue bukan keduanya, importir bukan, peternak juga bukan. Ya gue memang melihara dan ternak, tapi ya tidak mentargetkan untuk terjual. Itu pun tadi gue bilang dipelihara sama orang tua gitu. Jadi importir atau apa ya kita dilarang pun ya pasti tetap ada aja burung impor masuk dengan harga murah misalkan, atau dengan kualitas lebih baik. Ya kalau kualitasnya lebih baik nggak apa-apa dibeli buat jadi indukan, oke gitu. Ya kalau misalkan ada yang beli buat, katanya yang gue dengar itu kan ternyata banjir burung impor, harga burungnya jadi hancur, peternak lokal rugi. Ya itu mah sekali lagi gue bilang bukan kapasitas gue membahas itu. Jadi gue di sini netral aja masalah bisnisnya. Sip, oke. Jadi segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin ini ya salah satu video yang paling lama sampai 21 menit gitu. Tapi semoga lo yang nonton di sini nonton sampai tamat. Jadi enggak setengah-setengah. Ya, oke. Sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.